Kalau kalian punya kartu kredit, pasti tahu dong fungsi dari kartu ini. Selain digunakan untuk bertransaksi, beli barang, nyicil barang, nah kartu ini juga bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM terdekat. Jadi misalkan kayak gue nih, gue punya kartu kredit BCA. Misalkan gue dalam kondisi urgent, gue juga bisa nih tarik tunai pakai kartu sakti ini. Nah, tapi sebagai pengguna, kita tuh benar-benar harus bijak, harus tahu syarat dan ketentuannya, bunganya berapa misalkan kita pengen ganti, lalu berapa biayanya misalkan tarik tunai. Tapi kebanyakan para pengguna kartu kredit itu nggak tahu dan nggak mau mempelajari hal tersebut. Nah, di video kali ini gue bakal memberikan tutorial gimana caranya tarik tunai dengan menggunakan kartu kredit ini dan apa aja kelemahan, kelebihan, dan juga biaya yang harus ditanggung misalkan kalian tarik tunai. Dan sekarang kita langsung aja bahas tentang kelebihan menggunakan kartu kredit sebagai sarana transaksi. Nah, tentu misalkan kalian pakai kartu kredit sebagai sarana transaksi tarik tunai, kelebihan yang kalian dapat adalah kemudahan. Kalian itu bisa bertransaksi dimanapun, yang terpenting ada ATM BCA-nya. Dan kalian bisa dapat uang cash secara tunai, itu enaknya. Dan enaknya juga kalian itu bisa nukerin saldo yang ada di dalamnya, limit kredit. Ini langsung transfer ke rekening kalian, itu bisa juga. Tapi karena kemudahannya itu banyak ya, mereka pun ya kayak ngasih beberapa kelemahan juga gitu ya. Nah, karena kemudahannya itu benar-benar mudah, jadi bank tuh narik duit ke kalian itu benar-benar double gitu ya, besar banget. Jadi misalnya kalian pengen tarik tunai di ATM dengan menggunakan kartu kredit, lebih baik kalian pikir 2 kali deh. Kalau menurut gua pribadi lebih baik kalian minjem uang ke teman kalian aja daripada kalian tarik tunai di ATM dengan menggunakan kartu kredit. Soalnya banyak kerugian dan juga biaya yang bakal kalian dapatkan. Nah, yang pertama gue bakal jelasin biaya tarik tunainya terlebih dahulu. Nah, biaya untuk tarik tunai itu cukup besar ya. Kurang lebih 1-4% sampai 40.000 untuk maksimalnya. Jadi misalkan kalian tarik tunai 100.000, itu kalian bakal dikenakan kurang lebih 1-4% dari transaksi. Dan itu bakal langsung dipotong ke limit kredit gitu ya. Dan kalian juga harus ngegantiin uangnya sebesar nilai yang harus kalian pinjam dan plus 1,75%, yang kurang lebih 2%. Itu yang harus kalian gantikan. Jadi itu lumayan besar banget. Misalkan kalian ambil uang 100.000, ini adalah beberapa simulasi yang kalian bakal dapatkan. Nah, misalkan kalian minjem 1 juta, ini potongannya cukup besar ya. Misalkan kita ambil 1 juta, kita itu bakal dikenakan tarif kurang lebih 40.000 karena ya kita udah bertransaksi tarik tunai. Dan misalkan kita pas saat pelunasan gitu ya, bayar bunganya, itu tuh kita harus membayar 1 juta plus 1,75%. Artinya segini kita harus bayar. Nah, kalian juga harus tahu nih, misalkan kita ambil tarik tunai di ATM BCA ini, mekanismenya gimana? Jadi mekanismenya itu, akadnya itu sama aja bank itu meminjamkan uang kepada kalian dan bakal ditagih saat jatuh tempo. Nah, ingat, ditagihnya pada saat jatuh tempo. Artinya ini adalah catatan yang berjalan. Nah, misalnya kalian bertransaksi itu seudah jatuh tempo, itu mungkin kita dikasih waktu kurang lebih 1 bulan sebelum jatuh tempo. Itu enaknya. Tapi misalkan kita ngambil uangnya itu mepet-mepet pas saat sebelum jatuh tempo, misalkan 3 hari sebelum jatuh tempo atau gimana gitu, itu sama aja kalian ditagih ya 5 hari lagi gitu. Jadi lebih baik misalkan kalian pengen tarik uang menggunakan kartu kredit ini, ya lebih baik kalian tarik tunainya itu 1-5 hari seudah tanggal jatuh tempo. Biar kalian ada spare waktu buat bisa ngegantiin uangnya dan nggak kena denda. Soalnya misalkan kita ambil duit pakai kartu kredit ini sama aja bank itu minjemin duit ke kalian tuh maksimal 1 bulan. Jadi bulan depannya itu kalian harus ngegantiin nominalnya plus bunga 1,75%. Nah, kalau kalian nggak bisa ngeganti gitu, kalian tuh harus dikasih denda tambahan atau enggak bunga tambahan oleh mereka. Dan bunga tambahannya itu bakal diakumulasiin dengan tagihan-tagihan sebelumnya. Gitu nggak enaknya. Jadi cukup merugikan juga ya. Kita pas tarik tunai dikasih biaya servis gitu, biaya fee-nya, charge-nya
Lalu kalian pas saat ngegantiin, kalian tuh harus ngegantiin uangnya plus bunga, plus denda juga misalkan kalian telat bayar. Itu nggak enaknya. Mendingan pinjem ke temen. Lebih menguntungkan menurut gue. Soalnya nggak ada bunga dan mereka itu nggak enakan gitu. Bisa dibegoin. Nah, misalkan kalian pengen tarik tunai menggunakan kartu kredit, ini sangat mudah. Ini sama aja kalian pakai kartu ATM atau kartu debit gitu ya. Kalian tinggal masukin kartu ini, lalu kalian pilih transaksi. Nah, kalau di situ kalau udah kalian bisa pilih advance cash dan kalian ketik nominalnya itu berapa. Dan uang pun bakal langsung keluar dari ATM gitu. Ini mudah banget cuy. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.